got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Diagram pencar itu adalah diagram yang menunjukkan ada atau tidak adanya hubungan dua variabel yang menggambarkan oleh titik koordinat kartesius. Variabel itu dibagi menjadi dua, ada variabel x dan ada variabel y. Variabel x itu dia ciri-cirinya yang pertama itu dia jelas, kedua itu independen, variabel yang mengaruhi variabel lainnya sebagai variabel penyebab. Itu ada y, yaitu variabelnya terikat, variabelnya itu dia dependen, variabel yang dipengaruhi variabel lainnya sebagai variabel akibat. Langkah-langkah dalam memahami dua variabel itu, dia perhatikan tren data dulu. Perhatikan tren data itu, yang pertama tren data naik. Tren data naik itu korelasinya positif. Ciri-cirinya itu jika X naik maka Y juga naik. Sebaliknya jika X turun maka Y juga turun. Contohnya, semakin lama kita belajar maka nilai kita semakin tinggi. Yang kedua itu ada tren data turun. Tren data turun itu korelasinya negatif. Contohnya, semakin tinggi harga jumlah pembeli maka semakin menurun. Ciri-cirinya itu dia jika X naik maka Y turun. Sebaliknya, jika X turun maka Y naik. Itu ada tren data acak. Tren data acak itu dia korelasinya tidak ada. Selanjutnya yang ketiga adalah kekuatan hubungan korelasi. Kekuatan hubungan korelasi itu dia dibagi menjadi 3. Ada kuat, sedang, dan lemah. Kuat itu dia jika titik pada diagram pencar itu dia merapat. Sedangkan yang sedang itu jika titik pada diagram pencarnya itu dia merenggang. Sedangkan yang lemah itu jika titik pada diagram pencarnya itu dia menjauh. Selanjutnya ada linearitas hubungan korelasi. Korelasi itu dibagi menjadi 2. Ada korelasi linear dan ada korelasi non-linear. Korelasi linear itu dia sekumpulan titik-titik data yang membentuk garis lurus. Yang selanjutnya itu dia korelasi non-linearnya itu dia sekumpulan titik-titik pada data yang membentuk kurva atau garis lurus. Itu ada selanjutnya adalah outlier. Outlier itu dia beberapa titik-titik yang menyimpan dari sekumpulan titik-titik yang lainnya disebabkan oleh suatu kesalahan prosedur dan perhitungan data. Selanjutnya itu ada rekreasi linear. Rekreasi linear itu garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Rumusnya itu Y topi sama dengan MX ditambah C. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Salah satu yang digunakan untuk menentukan garis regresi adalah metode kuadrat terkecil. Itu dia yang meminimalkan jumlah residu vertikal antara titik-titik data dan garis regresi. Ada koefisien korelasi untuk menentukan kekuatan hubungan dua variabel. Selanjutnya ada kekuatan koefisien Person. Itu dia untuk menentukan tingkat korelasi antara variabel yang berhubungan secara linear. Rumusnya itu dia sigma buka kurung X dikurang rata-rata variabel X tutup kurung tuh buka kurung Y dikurang variabel rata-rata Y tutup kurung dibagi tuh akar kuadrat sigma buka kurung X dikurang rata-rata variabel X pangkat 2 tutup kurung tuh akar kuadrat buka kurung Y dikurang rata-rata variabel Y tutup kurung. Tuh ada selanjutnya koefisien determinasi. Dia untuk memprediksi
pengaruh variabel independen dengan terhadap variabel dependen. Itu rumusnya ada R pangkat 2 dikali 100%.